mohon diisi dulu nanti biar teman-teman sebenarnya sudah berada di Malang, tapi masih terjebak di Pasir. Sama, saya tadi setengah 8 sudah nyampe. Ya. Pak Arif. Pak Jokowi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Bedi Ahlan, selaku Ketua Umum FKP Nasional. Kang Dadan, yang paling pojok sana Kang Dadan, Sekretaris FKP Nasional. Jangan ada ya. Dan di sebelah saya yang kami hormati Bapak Arif, Menteri Keuangan dari FKP Nasional. SMS-nya yang paling kita takuti ya Mas Arif ini. Ya. Ketika tahu SMS masuk itu mesti nagih. Kalau Mas Dedi itu kan berita. Pak Hendro, Wali Kota FKP Jawa Timur, dan rekan-rekan pengurus yang tidak bisa saya sebutkan bersama, Ketua SC Pusat Pak Nul Fahri dan Mas Wairul yang masih di perjalanan, dan rekan-rekan Ketua MK Kabupaten Jawa Timur yang menghormati. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang ini memberikan kepada kita kenikmatan, baik kenikmatan kesehatan maupun kenikmatan iman, sehingga kita bisa hadir di acara sosialisasi Rakornas dan Musda 23 KPB Jawa Timur. Selamat datang kepada Rasulullah SAW. Salam dan sahabat rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian FKP Kabupaten, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, dari Ujung sampai Bogor yang telah hadir pada kesempatan pada hari ini. Dan kemarin yang sudah memastikan hadir itu sebenarnya sudah hampir 95%. Artinya ada 36 kabupaten kota yang sudah konfirmasi ke sini. Ya. Hanya tinggal kota Batu sama kota Mojokerto. Kota Mojokerto itu THR-nya 3 orang. Yang satu masuk K2PN, kemarin tinggal 2 orang. Kalau kota Batu saya belum tahu apakah hadir di sini. Ya, artinya hampir 99% kemarin konten kita hadir. Mudah-mudahan yang dalam perjalanan bisa secepatnya bergabung dengan kita, karena perjalanan dari Kepanjen ke sini itu 2 jam, bukan 2 jam. Saya nyampe sana hanya mesti rekan-rekan sekalian, acara kita yang pertama nanti selesai dilakukan oleh teman-teman pemerintah panas yang ada kesempatan hari ini yang meluangkan waktu dari Banten dan Jawa Barat dengan saat ini untuk bertemu dengan kalian. Dan yang kedua nanti kita akan Musda ya, negara mungkin yang agak sederhana dan terlalu apa namanya pakam gitu ya. Bahkan kemudian kita buka acara kita pada Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sebelum bersilaturahmi rapat, kami mohon kepada Kabupaten Malang untuk memberikan sambutannya pada status kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, saya sebagai tuan rumah yang bisa mengucapkan selamat bermusda
semoga di tempat yang sangat sederhana, dalam tempatan yang sangat sederhana, sangat keren. Sebenarnya saya sudah capek, tadi malam sudah berdiri terus. Balik dulu juga. Begini teman-teman, saya sebagai koordinator KPMK Kabupaten Malang mengucapkan selamat berbuka di lokasi dan tempat yang sangat sederhana ini. Kalau kita sudah kemarin stadionnya seperti itu dibuka saja oleh Bupati Bojonegoro di lokasi yang sangat bagus, baik, begitu baiknya. Tapi kali ini dibuka yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Kenapa? Begini, saya cerita sedikit. Saya kebetulan ada momen penalti ini. Saya punya tempat di sebelahnya Stadion Kanjuruhan. Itu ruko. Sama teman saya ini, tapi kalau sampai punya acara dengan teman-teman SK atau teman-teman yang lain ada yang banyak nanti kegiatan tipe-tipean, baik peserta maupun sebagai peninjau atau pendamping. Manfaatkan saja untuk teman-teman ini silakan. Saya berpikir teman-teman SK Jatim atau SK Kabupaten Jawa Timur ini sudah lama tidak melakukan koordinasi atau rapat kerja. Akhirnya saya berinisiatif menawarkan ini ada tempat, kalau mau teman-teman silakan dipakai di posko sebelahnya Stadion Kanjuruhan. Nanti kalau teman-teman capek nanti bisa ke sana. Ya. Kemudian ada perkembangan menarik, saya dengar juga ada pramuka di Bojonegoro dan sebagainya. Saya konsultasi, saya sampaikan ide saya ini ke Jatim, ternyata Jatim mempunyai pemikiran lain. Kalau sekarang kita pertemuan kemudian ada mudah lagi, alasannya tingkat kehadiran dikhawatirkan nanti rendah. Nah ini bukan ada umuman, ini adalah saya sendiri supaya teman-teman bisa hadir untuk hadir, maka di situ dibutuhkan sekalian sudah. Seperti itu backgroundnya. Tetapi pada kenyataannya dengan adanya penang, saya tidak mengantisipasi begitu ruwetnya jalur ke sini. Begitu ruwetnya jalur ke sini. Oleh karena itu, saya mohon maaf. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Saya tidak punya tendensi apa-apa. Saya hanya ingin koordinasi di antara kita itu semakin baik itu aja. Saya tidak punya tendensi apa-apa terhadap pelaksanaan ini. Silakan semoga yang beginilah keadaannya. Saya mohon yang bisa diberi balas. Ya, itu yang sudah disampaikan. Sekali lagi terakhir saya mohon maaf di tempat yang sangat sederhana, waktu yang sangat mepet. Ya, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita. Demikian yang saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Agus, Ketua SKKT THL IPBP Kabupaten Malang, yang pada kesempatan yang diberikan ruang dan tempat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sesuai rakornas dan sekaligus sudah kami sampaikan selamat datang kepada Korwil Jatim Timur Mas Harunusir yang datang dari Bondowoso. Rekan-rekan sekalian, seperti yang disampaikan Mas Agus tadi, memang sebelumnya ada kejadian yang sudah kita lakukan 2 bulan yang lalu dengan agenda di Bondowoso di Jatim Timur, karena ada ini kita lakukan dan yang paling alasan yang paling kita pakai adalah karena ketiadaan dana kita. Jadi dana kita kemarin melakukan kita dibatasi 900. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan ini dengan sederhana tapi tanpa mengurangi dari kualitas service itu sendiri. Kalian ada sesuai rakornas, ada pena, kita datangkan teman-teman dari kanan
paling tidak ada dua tujuan teman-teman di sini. Di samping kita bisa ke Penas, gitu kan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita berikan kesempatan kepada Mas Jadi dan teman-teman dari Penas untuk menjelaskan hasil rapat yang mungkin teman-teman tunggu gitu ya. Meskipun sudah beberapa teman-teman sudah tahu melalui sosmed ya, sosial media ya, baik dari blog maupun di FB. Teman-teman sekalian, ini ada narasumbernya dari teman-teman FKN. Nanti silakan teman-teman yang terakhir ya, akan dijawab jadi selaku ketua FK dari nasional, bukan selaku menteri pertanian. Kami silakan ada di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus FKTHL TBBG Jawa Timur. Yang saya hormati perwakilan atau pengurus kabupaten kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati perwakilan yang hadir dari luar Jawa Timur, karena di sini ada yang hadir dari luar Jawa Timur ya, dari Sumatera Selatan ya. Ada yang kalut, jangan sampai kalut tuh, Kaltara ya, Kalimantan Utara. Ya, yang sudah menyempatkan hadir di sini karena mumpung ada acara PA, jadi kita bisa berkumpul selain acara muda, tapi ya mumpung ketemu kita ngobrol-ngobrol juga dan menyampaikan terkait dengan perjuangan yang sedang kita lakukan selama ini. Baik, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama ini dan melanjutkan acara untuk sosialisasi hasil rapat koordinasi nasional beberapa waktu lalu tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 di Bogor yang kami laksanakan. Sebelumnya sebenarnya kami dari FKN sudah menghubungi Ketua Komisi 4, harapannya bisa dihadirkan di sini sebetulnya. Dari sejak kemarin hari Kamis kami sudah komunikasi dengan Ketua Komisi 4 Pak Rumahul Roji dari ketiga ya dari partainya, karena beliau juga hadir di acara ini. Tapi kemarin hari Jumat begitu selesai acara rangkaian utama, beliau langsung meninggalkan lokasi dan diposisikan ke pimpinan komisi partainya Pak Firwan Subagio. Kami telepon lagi Pak Firwannya tidak hadir, jadi diposisikan ke pimpinan lainnya lagi Pak Herman Mairun dari Demokrat, karena beliau juga bagian dari pimpinan Komisi 4, dan Pak Ibnu Mutajab dari PKB, beliau juga salah satu pimpinan Komisi 4. Nah, karena ini Komisi 4 tidak bisa, kami sudah sampaikan acara di sini terkait dengan pertemuan THL supaya beliau bisa menyampaikan, karena kalau dari Komisi 4 yang langsung menyampaikan ini kan beda ya, lebih apa namanya, yang ada yang menguatkan apa yang nanti akan disampaikan dari pengurus nasional, ada yang menguatkan dari sisi apa namanya legislatif, tapi semuanya tidak bisa hadir. Nanti kami sudah berusaha untuk komunikasi ke Komisi 4, dan kami juga menyampaikan sebetulnya ke Kementerian Pertanian, kepada SDM melalui Pak Sekban supaya bisa hadir di sini. Tapi beliau hari ini juga berbarengan acara dengan Rakernas Petani. Dan sebetulnya kami juga, saya dan Mas Kabil ini termasuk pengurus pusat petani, harusnya ikut Rakernas di Kementerian, tapi karena kita sudah membagi tugas dengan salah satu pengurus juga, akhirnya kami ada di sini untuk menyampaikan terkait dengan hasil perkembangan perjuangan kita. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu hasil dari rapat
kerja gabungan antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kementerian Pandang RT dan Kementerian Keuangan dan Komisi 2 DPR RI, Komisi 4 dan Komisi 11 dalam pembahasan mengenai THR CBBP. Itu sudah cukup lama, tanggal 11 Februari 2014, dan saya rasa teman-teman sudah tahu informasinya. Namun yang ingin kami sampaikan di sini terkait dengan tindak lanjut perkembangan tersebut. Ya, nama datang ini salah satu pengurus di FKNAS juga, Pak Irwan, Pak Rudi juga, wakil ketua FKNAS. Jadi ini pertemuan di Jawa Timur ini hampir dihadiri oleh semua pengurus FKNAS. Jadi ini suatu kebetulan sekali kami bisa hadir karena momen FKNAS juga ya. Jadi hampir semua pengurus FKNAS hadir di sini. Selain itu tadi sudah diperkenalkan Pak Adis ya. Jadi saya lanjutkan. Jadi ada 2 poin yang disepakati pada waktu tanggal 11 Februari 2014 mengenai rapat kerja gabungan tersebut. Pertama mengenai status THR. Dan ini alhamdulillah kita sangat bersyukur sekali dari sekian tahun kita melakukan upaya yang tidak henti-hentinya, alhamdulillah ada pembahasan. Dan ini perlu kita syukuri juga karena khusus pembahasannya mengenai THR CBBP. Dan untuk mendorong pembahasan ini tidak mudah. Dan ini murni dari perjuangan kita, bukan dari inisiatif pemerintah maupun yang lainnya. Tapi ini murni dorongan yang kita lakukan dari forum. Kita melakukan komunikasi dari semua anggota dewan yang ada di DPR yang dalam hal ini Komisi 4. Sebelum Februari rakernas tersebut kami telah melakukan RDPU, rapat dengan pendapat umum antara forum THR dengan Komisi 4. Dan hasil RDPU tersebut pada itu Komisi 4 akan berinisiasi untuk pertemuan gabungan antara Komisi 2, 4 dan 11 tersebut. Karena domain penyelesaian THR ini bukan hanya di Komisi 4. Yang bisa menyelesaikan kita ini bukan hanya di Kementerian Pertanian, tapi ada kementerian-kementerian terkait di dalamnya, termasuk Kementerian Pandang RT karena keterkaitan dengan kepegawaian. Terus terkait dengan anggarannya itu ada di Kementerian Keuangan. Jadi kalau hanya Komisi 4 saja yang membahas THR ini tidak akan selesai. Itu yang kami lakukan sebelumnya tanggal 18 Desember 2013 kami melakukan RDPU dan alhamdulillah ini berjalan lancar dan pada akhirnya inisiasi dari Komisi 4 itu terwujud dalam rakernas tanggal 14 Februari 2014 dan alhamdulillah ada 2 poin yang disepakati di dalamnya itu terkait dengan status THR CBBP, yang kedua terkait dengan kesejahteraan THR CBBP. Nah, saya ingin menyampaikan yang pertama, poin untuk status ini akan diseleksi mulai tahun ini secara bertahap melalui berbasis evaluasi kinerja untuk 10.000 THR CBBP. Jadi di dalamnya itu khusus THR CBBP, tidak THR lainnya. Kalau di data yang tercantum di dalam dokumen hasil rakernas tersebut ada sekitar 23.000 lebih, itu THR lainnya masuk di dalam penyelesaian ini juga, termasuk teman-teman BUPT, THR perkebunan, THR paramedik dan sebagainya. Jadi perjuangan THR CBBP ini berdampak positif terhadap THR lainnya, dan ini membawa gerbong-gerbong teman-teman kita yang THR lagi yang bekerja di lingkup Kementerian Pertanian. Nah, seleksi ini akan diserahkan secara terpusat. Jadi setelah rakernas tersebut dilaksanakan, kami menindaklanjutinya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dengan Badan SDM pada waktu itu bahwa seleksinya nanti akan terpusat. Ini penyampaian dari Badan SDM. Diseleksi oleh Kementerian Pertanian sendiri dan diseleksi juga sesama THR. Jadi bukan formasi umum, jadi sesama THR. 10.000 itu khusus THR CBBP itu tahun ini. Mungkin untuk tahap berikutnya nanti sisanya dari THR CBBP lainnya itu nanti juga akan diseleksi. Nah, walaupun memang secara resmi teknis
syarat-syarat dan sebagainya belum ada. Kalaupun ada beredar informasi di daerah itu ada yang menyampaikan sampai 3 bulan syarat, 4 bulan syarat, itu saya juga belum dengar. Tapi kemarin perjalanan ke sini ada teman saya menyampaikan katanya ada 3 bulan syarat. Salah satu syaratnya itu surat nikah dilegalisir katanya. Saya bilang ini mau mengajukan kredit atau mau mengajukan jadi pegawai gitu kan? Saya bilang nggak benar sudah, karena kami sudah menyampaikan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian sampai saat ini belum ada syarat resmi atau teknis terkait dengan seleksi tersebut. Kenapa? Karena Kementerian Pertanian sifatnya menunggu dari Kementerian PAN dan RB. Dari hasil seleksi dari hasil rakernas tersebut, ini kan masih menunggu aturan dari turunan dari aturan dari Undang-Undang ASN. Karena Undang-Undang ASN sudah disahkan, belum bisa dijalankan karena belum ada PP atau Perpresnya. Nah ini terkait dengan pengangkatan PNS maupun P3K di dalam ASN itu belum ada peraturan pemerintahnya atau peraturan presiden terkait dengan regulasinya. Gitu. Untuk itu Kementerian Pertanian sampai saat ini masih menunggu dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan regulasi tersebut. Nah jadi kalau ada informasi beredar di lapangan, saya kira teman-teman tidak usah resah karena banyak yang membingungkan. Jadi itu sesama teman THR, sesama kita sendiri malah ribut gara-gara terkait dengan seleksi ini. Pasti kalau ada informasi kita sampaikan teman-teman dari forum nasional, nanti kita akan sampaikan ke provinsi. Nah selanjutnya terkait dengan seleksi ini belum bisa dilaksanakan ya, terkait dengan aturan dan sebagainya. Dan akhir-akhir ini juga informasinya dari instruksi presiden gitu, bahwa tidak boleh mengeluarkan kebijakan sejak kementerian dalam masa menjelang pilpres ini tidak boleh mengeluarkan kebijakan, sehingga mungkin terkait dengan pengangkatan untuk PNS dan P3K ini belum bisa, karena ini takutnya dimanfaatkan dalam momen pilpres ini. Jadi pemerintahan Pak SBY membuat senetral mungkin sehingga nanti setelah pilpres dilaksanakan 9 Juli ini selanjutnya bisa dilakukan kebijakan sebagainya. Karena masih ada masa menjabatnya pemerintahan ini sampai dengan Oktober. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, Juli, Agustus, September masih ada 3 bulan. Maka Oktober masih ada 4 bulan, kurang lebih 4 bulan untuk menyelesaikan urusan ini. Karena target pemerintah bulan Juli atau Juli waktu itu yang disampaikan PP dan Perpresnya akan selesai. Namun akhir-akhir ini Pak SBY menyampaikan jangan sampai ada yang mengeluarkan kebijakan teknis. Ya salah satunya terkait dengan pengangkatan pegawai dan sebagainya. Takut ini menjadi dalam pilpres ini menjadi ada yang salah sangka dan sebagainya, atau ada yang memanfaatkan momen ini sehingga bahwa ini loh saya ini untuk mengangkat dan sebagainya, dan ada yang salah sangka dan sebagainya. Jadi sekarang dibuat senetral mungkin. Nah mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan setelah pilpres nanti. Dan kami dari forum pasca rakernas tersebut sudah melakukan upaya-upaya, termasuk berkirim surat lagi ke Komisi 2 terkait dengan pendayagunaan aparat negara, Komisi 4 dan Komisi 11. Suratnya juga sudah kami sampaikan untuk menindaklanjuti hasil rakernas tersebut. Jangan sampai hasil rakernas tersebut hanya sekedar menjelang hajatan politik, ini menjadi sekedar bumbu politik saja, tapi kami dari Forum Nasional sudah menyampaikan surat lagi ke Komisi 2, 4, dan 11 supaya ini juga bisa diawasi pemerintahan, supaya ini bisa direalisasikan. Nah kami juga akan melakukan tetap melakukan komunikasi ke Kementerian Pertanian, perkembangannya seperti apa dan sebagainya, terus ke Kementerian PAN dan RB. Rencana juga dalam minggu depannya juga kami akan ke Kementerian PAN dan RB untuk mengetahui sejauh mana apakah PP dan Perpres tersebut sudah disahkan atau belum dan sebagainya, atau barangkali ada teknis seleksi dan sebagainya sudah ada. Yang jelas untuk seleksi belum ada teknis dan sebagainya.
Nah ini menjadi agenda kami di tingkat nasional supaya ini kita dorong. Terus yang kedua mengenai sisi kesejahteraan, ini juga terkait dengan APBNP, karena APBNP juga dilaksanakan sekitar bulan Agustus, jadi belum kita ketahui perkembangannya untuk poin kedua itu dari hasil agregat. Namun upaya-upaya yang kita lakukan terus tidak terhenti di sini. Mudah-mudahan saja tahun ini bisa terrealisasi seleksi tersebut. Jadi kalau misalkan ada 10.000 yang sudah diseleksi, karena ini secara bertahap, mudah-mudahan teman-teman yang belum masuk pada giliran tahun ini juga menunggu nanti tahap berikutnya. Jadi kita tidak perlu ribut antar THR yang jelas, yang harus dipastikan bahwa ada tahap selanjutnya, itu kan. Nah, ada juga banyak pertanyaan. Kalau yang tidak diseleksi tahun ini, terus statusnya apa? Kami juga tanyakan kepada kerja. Masih dikontrak seperti ini menjadi apa THR BPT dengan kontrak 10 bulan. Dan ini juga tidak bisa dimenangkan karena tadi itu kan seleksinya bertahap. Kalau ada tahap tahun 2014 ini tahap pertama, tahap selanjutnya tahun berikutnya insya Allah ada. Dan ini juga kita pastikan harus bisa masuk teman-teman yang belum masuk ke tahap ini. Secara eksplisit juga perlu kami sampaikan mengenai masuknya dalam seleksi itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam dokumen tersebut apakah PNS atau P3K. Nah ini yang menjadi banyak pertanyaan teman-teman, apa PNS atau P3K? Kalau kita harapannya PNS, dorongan upaya yang kita lakukan selama ini PNS. Namun teman-teman juga harus logis dan rasional dalam menyikapi ini. Kalau belum bisa masuk PNS ya ada P3K di situ, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya kira teman-teman kalau ingin mengungkap sejauh mana perbedaan PNS dan P3K bisa dilihat di Undang-Undang ASN. Sebetulnya tidak jauh berbeda, dan dari sisi pendapatan juga tidak jauh berbeda, sisi kesejahteraan juga tidak jauh berbeda. Hanya sebutan saja, dan ini harus kita sikapi karena kalau tidak bisa masuk PNS pun ya masih ada P3K. Harapan kita memang perjuangan selama ini kalau bisa masuk PNS, upaya yang kita lakukan ini. Tapi kalau misalkan pada akhirnya nanti masuk ke dalam P3K, ya kita harus terima. Karena kecenderungannya akhir-akhir ini berita-berita perkembangan dan sebagainya itu kelihatannya tahun ini pemerintah akan mengangkat 100.000 membuka 100.000 formasi. Di dalamnya itu ada 60.000 formasi PNS, 40.000 formasi P3K. Namun THR ini apakah masuk dalam PNS P3K? Kita lihat saja nanti sambil kita berusaha. Mudah-mudahan ya syukur-syukur masuk PNS. Tapi kalau misalkan P3K teman-teman harus bisa terima. Karena berita-berita akhir-akhir ini ada yang mengatakan PNS, ada yang mengatakan P3K. Cuma di Kementerian PAN dan RT sudah membuka 10 informasi untuk THR BPT. Nah ini yang harus kita syukuri karena penyelesaian THR ini bagian dari kecil penyelesaian tenaga-tenaga pemerintah. Masih banyak tenaga-tenaga yang lainnya yang harus diselesaikan seperti guru, kesehatan dan yang lain.